Kenapa sih kita harus menggendong anak kita dengan posisi yang benar? Simak jawabannya dalam video berikut. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngomongin kenapa sih kita harus menggendong anak kita dengan posisi yang benar atau biasa kita kenal dengan posisi M-shape. Sebenarnya apa sih bahayanya kalau misalnya kita menggendong dengan posisi yang kurang benar, atau kalau aku lihat sih kadang sering kewer-kewer gitu ya. Nah, apa bahayanya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalau posisi menggendongnya kurang benar, maka bayi ada resiko untuk mengalami sesak nafas, gagal nafas, hingga meninggal dunia. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi ke prinsip menggendong TICS, itu ada prinsip di mana kita bisa ngelihat bayi kita, di mana dagu bayi tidak boleh menempel pada dada bayi karena itu mengganggu jalan nafas bayi. Nah, kalau posisi menggendongnya kurang benar, misalnya nih terlalu erat atau posisinya memang yang kurang benar, itu meningkatkan resiko bayi mengalami gagal nafas atau sesak nafas. Nah, nggak pengen kan bayi kita mengalami gagal nafas atau sesak nafas? Yang kedua, kalau misalnya posisi menggendongnya kurang benar, misalnya kewer-kewer seperti ini nih, maka tumpuan beban bayi itu bisa di tulang kemaluan bayi. Nah, posisi bayi yang tidak benar seperti ini dapat meningkatkan resiko bayi mengalami hip dysplasia. Nah, kalau bayi mengalami hip dysplasia, nantinya dapat mempengaruhi tumbuh kembang pada bayi, terutama di bagian kaki. Nggak pengen kan nanti bayinya jalannya jadi tidak seimbang, atau mungkin ada cedera sehingga ada masalah pada pertumbuhan dan perkembangan kakinya. Jadi oleh sebab itu, silahkan menggendong dengan posisi yang benar. Yang selanjutnya, selain menyebabkan hip dysplasia, gendong yang kurang tepat itu dapat mengganggu pertumbuhan tulang belakang. Kita tahu ya, tulang belakang itu banyak sarafnya. Kalau misalnya tulang belakang kita ini cedera, wah itu bisa sampai menyebabkan kelumpuhan. Ada almarhum artis yang akhirnya meninggal dunia karena mengalami kecelakaan terus ada cedera tulang belakang. Nah, menggendong yang kurang tepat ketika gendongannya itu tidak mendukung posisi alami tulang belakang bayi, itu bisa menyebabkan cedera pada tulang belakang dan tentunya nanti bisa mengganggu tumbuh kembang pada bayi. Selain itu, pastikan juga ukuran gendongan itu pas dengan usia dan berat bayi. Jadi jangan sampai bayi yang masih newborn kita udah pakai gendongan yang untuk bayi usia 3 bulan ke atas, karena itu juga bisa menyebabkan cedera tulang belakang. Jadi hati-hati ketika memilih gendongan. Silahkan baca benar-benar fiturnya, bisa dipakai dari usia berapa sampai berapa, dari berat berapa sampai berapa. Biasanya produsen menggendong yang baik akan mencantumkan keterangan tersebut di gendongannya. Nah, yang terakhir, kalau misalnya bayi digendong hadap depan sebelum waktunya, ini juga dapat menyebabkan cedera pada bayi. Karena bayi itu boleh digendong hadap depan kapan sih Bu Bit? Ketika bayi sudah bisa duduk mandiri dengan stabil. Otomatis ketika bayi sudah bisa duduk mandiri dengan stabil, otot lehernya itu pasti sudah kuat. Karena ketika kita gendong bayi hadap depan, itu gaya gravitasi otomatis akan menarik bayi sehingga bayi itu akan sedikit jatuh ke depan gitu loh Bu. Nah, ini selain nggak nyaman buat penggendong karena bebannya itu akan jelungup gitu ya kalau bahasa Jawanya, juga ketika bayi otot lehernya belum kuat, dia belum bisa duduk mandiri, dia akan guyik-guyik, kurang stabil, dan dia bisa jatuh ke depan. Posisinya kurang nyaman banget dan bisa menyebabkan cedera. Selain itu, sebenarnya gendong hadap depan itu juga tidak boleh terlalu lama karena dapat menyebabkan hiperstimulasi atau overstimulasi pada bayi. Tenang aja, bayi ditempelin ke dada ibu, gendongnya hadap ibu, itu dia tetap masih bisa ngelihat kanan kiri Bu. Jadi nggak harus dia tuh hadap depan. Kalau misalnya mau hadap depan, ingat pastikan bayinya sudah bisa duduk mandiri dengan stabil dan tidak boleh terlalu lama. Cukup 20-30 menit saja setiap harinya ya. Jadi kalau sehari itu gendongnya mungkin 8 kali, ya gendong hadap depannya hanya boleh 20-30 menit. Jadi bukan 20 menit kali 8 kali, enggak seperti itu ya, tapi itu dalam satu hari. Nah, karena posisi menggendong yang kurang tepat dapat menyebabkan cedera pada bayi, mengganggu tumbuh kembang bayi, sehingga alangkah baiknya kalau ibu-ibu itu menggendong dengan posisi dan prinsip menggendong yang benar. Tenang aja, menggendong sama seperti menyusui, butuh waktu untuk belajar. Nggak apa-apa, silakan sempatkan waktu untuk belajar menggendong, karena menggendong adalah salah satu cara untuk kita memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa aman bayi. Jadi gimana? Masih mau menggendong seala kadarnya, kewer-kewer yang bikin capek penggendong dan nggak nyaman buat yang digendong? Jangan dong. Selamat belajar menggendong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!